Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan membahas sebuah konsol game jadul yang sampai saat ini masih banyak dijual. Ya, jadi ini adalah PlayStation Portable atau PSP. Ini PSP Slim seri 3000 ya. Saya beli di Shopping dengan harga yang termasuk cukup murah, yaitu 600 ribuan. Dan yang bikin menariknya lagi, dari keterangan penjualnya, ini kondisi baru. Nah, barunya yang kayak gimana, nanti kita cek aja. By the way, ini pengalaman pertama saya punya PSP. Soalnya dulu nggak kebeli dan cuma pernah ngeliat aja waktu temen mainin PSP-nya. Tapi nggak berani megang, apalagi minjem. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit PSP-nya, taruh dulu. Terus ada kitab-kitabnya nih, yaitu buku Safety and Support dan Quick Start Guide. Lanjut, dapat adaptor dengan output 5 volt 1,5 ampere. Dapat kabel colokannya juga, tapi ini yang gepeng ya, jadi perlu konverternya lagi. Dan ada baterai yang keadaannya udah hamil. Berapa bulan nih? Melendung ya, ini memang udah dijelasin sama penjualnya bahwa unit ini minus baterai. Katanya sih karena udah kelamaan. Untuk kapasitas baterainya ini 1200 mAh. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari PSP seri 3000 yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Wow, udah dipasangin anti gores nih. Kletek dulu. Nah, untuk bentuknya kayak gini, sambil kita cek fisiknya ya. Di bagian depan ada layar berukuran 4,3 inch, di sebelah kirinya ada logo Sony, speaker, tombol arah, LED indikator memori dan Wi-Fi, serta analog. Di bawah layarnya ini ada tombol PS atau home, terus pengatur volume, mikrofon, logo PSP, tombol brightness, musik, select, dan start. Terus di samping kanan ada speaker lagi, tombol segitiga, kotak X bulat, serta indikator power dan hold. Di bagian sisi atas ada tombol L, switch untuk Wi-Fi, lubang untuk aksesoris, lubang mini USB, dan tombol R. Di sisi kanan ada pembuka untuk tutup baterai dan switch power. Bagian sisi bawah ada lubang DC-in 5 volt, terus ada barcode, ini kayaknya serial number-nya ya. Ada segelnya juga, ada lubang jack audio, lubang video out, dan untuk gantungan atau strap gitu. Di sisi kirinya ada slot untuk memori Stick Pro Duo. Nah, ini saya dapat yang ukuran 8 GB. Dari tulisannya sih ini merek Sony ya. Untuk di bagian belakangnya ada logo PSP lagi yang dibuletin dan ada UMD, Universal Media Disk, buat game-game ori ya. Di dalamnya itu kayak gini. Oh iya, ada penutup baterainya juga. Coba dibuka. Ini seri 3000, tepatnya 3001. Kalau nggak salah, ini untuk yang region Amerika Serikat. Ini saya nggak mau pasang baterainya, karena kondisinya itu ngeri-ngeri sedap ya. Jadi saya mau langsung colok aja pakai adaptor tanpa baterai. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari PSP seri 3000. Lanjut, cek ke sistem settings, sistem information. Nah, untuk softwarenya, ini versi 6.60. Kalau nggak salah, ini udah yang paling mentok. Tapi ini kayaknya belum pakai custom firmware ya. Ntar saya coba cek lagi deh. Nah, untuk memorinya, yang 8 GB tadi, sisanya sekitar 453 MB. Mungkin udah diisi game ya. Dari keterangan sellernya sih gitu. Coba cek gamenya. Oh, ini ternyata udah pakai custom firmware ya. Cuma istilahnya itu harus diaktifin ulang gitu. Jadi caranya tinggal buka aja Pro Update ini, tinggal ikutin aja, tekan tombol X, ntar PSP-nya bakalan nge-restart. Coba cek lagi ke sistem information-nya. Nah, kalau udah ada tulisan Pro kayak gini, berarti udah aktif custom firmware-nya. Cek gamenya lagi. Oke, game-gamenya yang di memori udah muncul nih. Ada 7 game, yaitu Tekken 6, Rapala Pro Base Fishing, PES 2013, Naruto Ultimate Ninja Heroes 3, Lego Star Wars 3, Gran Turismo, dan God of War Ghost of Sparta. Oke, main game masih lancar dan nggak ada masalah.
Untuk tombol-tombolnya ini berfungsi, saya rasa masih empuk ya. Terus untuk layarnya juga nggak ada masalah, masih bersih, mulus. Cuma anehnya, kalau dilihat dari kamera, kadang ada garis-garis ngeflick gitu ya. Kalau dilihat langsung sih normal-normal aja. Terus untuk suara juga masih kenceng. Kalau menurut saya, game-game di PSP itu udah keren dan seru-seru. Saya juga setidaknya udah pernah mainin beberapa game walau lewat emulator di handphone Android atau PC. Tapi main di konsol PSP-nya langsung itu beda ya rasanya. Lebih menikmati gamenya dan lebih stabil tentunya. By the way, saya kira PSP itu bobotnya bakalan berat. Ternyata aslinya ini cukup ringan ya, dan ukuran bodinya ini juga nggak begitu besar banget. Jadi pas main itu tangan nggak cepet pegel. Saya suka sama handphone atau konsol game handheld yang nggak berat dan nggak kegedean. Soalnya lebih nyaman kalau buat main berlama-lama. By the way, untuk kondisi bodi dari unit yang saya dapat ini masih benar-benar mulus banget ya. PlayStation Portable atau PSP merupakan konsol game genggam yang dibuat oleh Sony. Pertama kali diumumkan pengembangannya sekitar tahun 2003 dan mulai dirilis sekitar tahun 2004. Untuk PSP seri 3000 ini dirilis sekitar tahun 2008 dengan harga waktu itu sekitar 1,8 juta rupiah. Ini kalau main harus dicolok kayak gini rasanya kurang enak ya. Ini kan konsol handheld. Nah ini saya beliin baterainya yang harga 40 ribuan. Pastinya bukan yang ori, lagian udah susah ya dapetin yang ori. Takutnya dibohongin juga. Jadi saya coba yang murah aja lah. Ini kapasitasnya 2400 mAh. Wih, 2 kali lipatnya nih dari bawaan. Tapi kalau dari bobotnya sih lebih berat yang bawaan ini ya. Langsung coba aja. Yes, bisa! Baterainya kedeteksi, saya coba charge juga masuk, aman ya. Ini baterainya buat main, kira-kira kuat lah sekitar 3 jam. Lumayan. Rata-rata sekarang PSP yang dijual itu udah custom firmware ya. Enaknya kalau PSP udah pakai custom firmware, kita bisa nambahin game sesuka kita. Dan tentunya gratis, karena jalur tani ya. Jadi tinggal download file ISO gamenya, terus dipindahin ke memori PSP dengan cara hubungin PSP ke PC atau laptop pakai kabel data yang mini USB. Terus tinggal copy aja file ISO gamenya ke folder ISO yang di memori PSP. Udah gitu aja, game siap dimainin. Nggak cuma game PSP, kita juga bisa main game PS1 di PSP ini. Tinggal cari aja ROM PS1 yang udah jadi format epub.pbp, terus pindahin ke folder PSP, game, atau bisa juga convert sendiri pakai aplikasi PSX to PSP. Cuma memang agak ribet ya. Selain itu, kita juga bisa main game konsol retro macam Game Boy Advance, NES, Sega, dan lain-lain. Caranya tinggal pasang aja emulatornya, download, ekstrak, terus pindahin ke folder PSP, game, dan masukin ROM gamenya di masing-masing folder emulator. Oh iya, ada juga game lain yang diport di PSP ini, misalnya kayak Minecraft ini. Kalau kayak gini makin seru kan, bisa mainin banyak jenis game dari konsol lain di PSP ini. Tapi ingat, semua itu hanya bisa dilakukan kalau PSP-nya udah custom firmware. Menurut saya, PSP ini masih worth it dibeli karena memang gamenya itu banyak, seru-seru, dan pengalaman bermainnya itu lebih asik. Terus untuk gamenya juga kita bisa dapetin dengan mudah kalau udah custom firmware. Selain itu bisa mainin banyak jenis game konsol retro, jadi nggak cepet bosen. Dan satu lagi, harganya sekarang udah cukup terjangkau. Cuma kalau beli PSP sekarang ini harus banyak hal yang diperhatikan atau ditanyakan ke penjualnya, apalagi yang kondisi bekas. Kalau yang saya beli ini, menurut saya yang masih awam tentang PSP, ini kelihatannya dan rasanya memang kayak kondisi baru. Tapi buat kalian yang punya info atau pendapat, ini beneran baru atau enggak, boleh komentar ya. Terlepas dari kondisinya yang beneran baru atau enggak, dalam pemakaian saya beberapa hari ini nggak ada masalah. Semuanya masih normal dan berjalan lancar. Ya, walaupun sekarang udah banyak banget konsol-konsol game dari Cina yang udah bisa mainin banyak jenis game konsol, termasuk PSP, handphone Android juga udah lama bisa ya mainin game PSP, tapi mainin langsung di PSP itu rasanya beda.
Dan jadi suatu kebanggaan juga nih, buat yang dulunya nggak kesampaian beli atau nggak ngerasain PSP. Ini konsol masih kerasa wah banget dan keren. Oke, jadi itulah pembahasan PSP Slim seri 3000. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau hal lain yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.